Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat kan? Sehat. Sehat, Bu. Ya, Bu. Ya, sehat ya. Nah, semua sudah menjaga protokol kesehatan kan? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu supaya nanti pembelajaran yang kita lakukan berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, berdoa Ibu yang pimpin hari ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, untuk anak-anak. Berdoa sesuai dengan keyakinan anak-anak masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, untuk hari ini yang hadir sudah 5 orang ya. Maaf, sudah 5 orang. Di sana ada Andi, Ayu, Elsa, Ike. Itu sudah. Kita mulai hari ini. Ibu akan menyampaikan materi, kita belajar tentang materi aritmatika sosial, di mana itu akan memiliki tujuan agar anak-anak ya bisa memahami yang mana namanya harga pembelian, yang mana namanya harga penjualan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak akan menentukan keuntungan atau kerugian dari suatu kejadian ekonomi atau dari suatu kejadian di kesehariannya anak-anak. Kemudian ketiga, itu anak-anak akan menentukan untuk mencari persentase untung atau persentase rugi dari kejadian yang anak-anak atau dari masalah yang nanti ibu akan berikan ke anak-anak. Kemudian yang keempat itu kita akan menyelesaikan masalah sehari-hari, masalah dalam kehidupan nyata yang berkaitan dengan anak-anak dan berkaitan dengan aritmatika sosial dalam kehidupan anak-anak kesehariannya. Nah, itu merupakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk anak-anak, pernahkah anak-anak pergi ke sebuah toko atau toko kue lah? Anak pernah pergi ke toko kue? Pernah. Atau beli kue atau apa? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Apa yang anak-anak temukan di toko kue itu? Ada kue, Bu. Ada Bahan-bahan kue, Bu. sama bahan-bahannya juga. Sama bahan-bahannya. Ada harga? Ada, Bu. Nah, kalau sekarang anak-anak, coba anak-anak perhatikan. Ada seorang temannya anak-anak yang ingin berkenalan sama anak-anak. Hai, namaku Zia. Saya dan ibuku adalah wira swasta yang sedang mengembangkan toko kuenya. Setiap harinya, aku selalu membantu mereka untuk membuat sebuah kue. Masa pembelian bahan, hanya ibu yang mempersiapkan dan ibu jagonya. Biasanya ibu berbelanja di supermarket dan ibu menulis semuanya di daftar belanja. Nah, sekarang Zea itu ingin berbelanja anak-anak. Berbelanja bahan-bahan yang sudah dituliskan atau dicatatkan atau dipuiskan oleh ibunya, diberikan aturan atau bahan-bahan yang harus Zea beli. Di mana itu kue donat ya, ada tepung dengan harga Rp8.000. Ya. Terus gula dengan harga Rp12.000.
Kemudian ada Coklat coklat dengan harga 15.000 rupiah. Rp15.000. Terus ada telur Telur dengan harga 10.000 rupiah. Nah, kemudian ada mentega. Mentega Itu harganya 8.000 rupiah. Iya, Rp8.000. Ya, Minyak sayur Minyak itu sayur. harganya 7.000 Rp7.000. rupiah. Nah, jika sekarang ibunya Zea itu ingin membuat kue sebanyak 100 biji kue donat. Nah, 100 biji kue donat loh anak-anak, banyak kan? Nah, Ibu Zea memperkirakan akan menghabiskan 10 kilogram bahan-bahannya itu. Nah, di mana nanti Ibu Zea akan menjual kembali donatnya itu dengan harga 5.000 per biji. Ya, Bu. Ya, nanti anak-anak untuk diskusi LKPD-nya nanti di sini aja, di room ini aja, jangan keluar room ya, biar nanti tidak susah lagi masuk ke room ini ya. Bu, Ya, Nanti diskusi di sini aja. Nah, Ibu kasih waktu selama 30 menit sampai 35 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Diskusi aja di sini sama temannya. Di sini tanya jawab di sini apa jawaban masing-masing anak ya. Nah, terus sekarang untuk kejelasan dari masalah Zea, ada yang anak-anak tanyakan dulu sebelum kita masuk ke diskusi. Ada? Enggak ada, Bu. Enggak. Silakan anak-anak, sekarang Ibu kasih waktu untuk bekerja mendiskusikan LKPD-nya. Silakan anak-anak. Berdasarkan berdasarkan masalah Zea di atas, yang sebagai harga bahan-bahan harga bahan-bahan ini disebut dengan modal awal modal. atau disebut juga Biaya pembelian. harga bahan. Disebut juga apa? harga beli juga bisa. Harga pembelian. Biaya pembelian. Biaya pembelian juga bisa. Langkah keempat, Ya, berdasarkan ilustrasi di atas, yang mana namanya harga penjualan. Harga penjualan adalah 5.000 per biji. adalah 5.000 per biji. Ya benar. Ininya bahannya Gula. Tepung Gula. Tepung berapa? coklat 8. tepung 8. Gulanya 12.000. Coklat Berarti berapa? 15. 20.000. Coklat 15, 35. Telurnya 10.000. 35. 45. 50 52. 53. 53, Cika. 53. 45 tambah 8.000. 8.000. Oh ya, no. Tepung 60 jumlahnya. 60. Kan tambah 7.000. 60. Oke, sudah? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah? Kalau sudah, Ibu bisa tutup sesi diskusi. Kita masuk ke sesi presentasi ya. Dari hasil-hasil yang anak-anak dapatkan. Oke, yang pertama Ibu tunjuk aja ya. Yang pertama, coba Ayu. Presentasinya yang pertama Ayu. Langkah kedua.
Mari kita tentukan harga terlebih dahulu. Yang mana saja sebagai harga dari bahan-bahan untuk setiap kilogramnya? Jawabannya, Ya. tepung 8.000, gula 12.000, coklat 15.000. Berdasarkan masalah ZEA di atas, yang sebagai harga bahan-bahan ini disebut jawaban modal atau bisa juga disebut biaya pembelian. Iya. Kika bilang harga bahan-bahan sebagai biaya pembelian. Bagaimana yang lain? Pas. Oke, nah sekarang Ibu akan aja anak-anak menyimpulkan dari hasil kerjanya anak-anak tadi untuk masuk ke kesimpulan. Jadi dari apa yang anak-anak kerjakan, yang kita simpulkan sekarang itu adalah apa sih itu harga pembelian. Nah, menurut anak-anak apa itu harga pembelian? Harga pembelian adalah harga atau biaya yang digunakan untuk membeli bahan-bahan atau modal awal yang dipakai untuk membeli bahan dagangan. Bisa, ya itu sebagai harga pembelian. Jadi untuk membeli bahan-bahan. Nah sekarang kalau harga penjualan, coba Kika harga penjualan itu apa Kika? Harga penjualan adalah harga di mana kita menjual suatu barang tersebut, Bu. Ibu klarifikasi dikit. Untuk harga penjualan itu adalah harga yang diperoleh setelah barang itu terjual atau biaya atau hasil dari penjualan barang dagangan. Itu harga penjualan ya. Sampai di sini pembelajarannya. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, untuk materi berikutnya paling nanti akan ada tentang diskon, tentang potongan-potongan harganya itu ya. Dan juga nanti akan masuk ke bruto tara neto. Itu sudah pernah kayaknya dipelajari di kelas sebelumnya. Oke? Ya. Untuk yang pertama, kita masuk ke kuis yang pertama, di mana jika Ani menyediakan harga beli itu sebesar Rp70.000. Kemudian dia menjual barangnya dengan harga Rp50.000. Bagaimana keadaan Ani? Rugi. Yakin rugi. Yakin. Berapa dapat ruginya? 20.000. 20.000. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Ada? Cukup. Kalau cukup, oke. Kita berdoa dulu ya. Ibu pimpin lagi sekali untuk berdoanya. Untuk berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih banyak anak-anak atas semua kerjasamanya dan keaktifannya hari ini belajar bersama Ibu. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat terus ya, jaga kesehatan. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu.